Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu filsafat yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, di sini saya Hamdatur Rohmah dengan NIM 21031102142 akan memberikan penjelasan tentang beberapa teori-teori yang ada dalam soal yang sudah diberikan oleh Ibu Wiwin Julianti. Yang pertama yaitu ada tentang etika. Etika adalah memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika mengarah pada penggunaan akal dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah serta perilaku seorang terhadap orang lain. Menurut pengertian tersebut yaitu menurut James J. Spillane. Yang kedua itu ada metafisika. Metafisika adalah bidang filsafat yang pelajari pertanyaan-pertanyaan pokok, seperti apakah setiap peristiwa memiliki sebab dan hal apa yang benar dan nyata. Kemudian yang ketiga itu estetika. Menurut Alexander Gottlieb Baumgarten, estetika merupakan ilmu yang membahas tentang hal-hal yang dapat dirasakan melalui perasaan. Estetika juga dapat diartikan sebagai ilmuwan yang membahas tentang kualitas keindahan dari objek atau daya impuls, serta pengalaman estetika dari pencipta dan pengamatnya. Kemudian yang keempat yaitu logika. William Alton menjabarkan logika adalah pengkajian studi terkait penyimpulan secara cermat upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Kemudian yang kelima yaitu monisme, berasal dari bahasa Yunani monos, yang berarti tunggal atau sendiri, dan ada beberapa pengertian tentang monisme, yaitu keyakinan bahwa realita adalah salah satu dan segala sesuatu lainnya adalah ilusi. Kemudian yang keenam yaitu dualisme, berasal dari bahasa Latin, dualisme yang berarti bersifat dua. Dualisme merupakan pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidangnya yang terpisah atau tidak kodratik. Yang ketujuh yaitu pluralisme. Secara umum, pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran terhadap tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Kemudian yang ke-8 yaitu materialisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, atau segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam. Kemudian yang ke-9 yaitu determinisme. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa setiap peristiwa, keputusan, tindakan ditentukan secara kausal oleh pilihan atau kejadian yang telah diambil atau terjadi sebelumnya. Kemudian yang ke-10 yaitu naturalisme. Naturalisme secara bahasa berarti dari kata natur. Natur berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti alam. Pengertian naturalisme adalah salah satu jenis aliran seni. Naturalisme mengutamakan antara kesesuaian dan kemiripan objek yang dilukisnya. Hal tersebut bertujuan supaya apa yang dilukiskan terlihat secara natural. Kemudian yang ke-11 yaitu spiritualisme. Secara umum, spiritualisme mengakui adanya realitas yang melebihi apa yang dapat diamati secara fisik atau materi. Hal ini melibatkan keyakinan akan adanya roh, jiwa, atau keberadaan entitas non-fisik lainnya. Kemudian yang ke-12 yaitu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan filosofis yang menekankan pencarian kesenangan atau kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Secara umum, hedonisme mengajarkan bahwa kebahagiaan atau kenikmatan adalah keadaan yang diinginkan dan diupayakan oleh setiap individu. Kemudian 13 yaitu utilitarisme. Utilitarisme adalah sebuah konsep etika
yang menitik beratkan pada prinsip pencapaian kebahagiaan atau kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa tindakan yang dianggap baik atau moral adalah tindakan yang menghasilkan jumlah kesenangan atau kebahagiaan yang maksimal, sambil mengurangi penderitaan atau ketidakbahagiaan sebanyak mungkin. Kemudian yang ke-14 yaitu pengertian tentang filsafat barat. Filsafat barat sejak masa Yunani telah menekankan akal budi dan pemikiran yang rasional sebagai pusat kodrat manusia. Filsafat barat adalah tradisi pemikiran intelektual yang berasal dari Eropa dan Amerika Utara. Dalam sejarahnya yang panjang, filsafat barat telah mempengaruhi dan membahas berbagai topik filsafat, seperti hakikat realitas, sumber pengetahuan, prinsip moral, politik, pikiran, dan seni. Kemudian yang ke-15 yaitu filsafat Islam, yaitu suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Filsafat Islam berkembang sejak abad ke-8 Masehi dengan munculnya pemikiran-pemikiran seperti filsafat dalam tradisi Arab, dan kalam. Dalam periode ini, banyak pemikiran muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Arsyad menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan konsep-konsep Islam dalam upaya untuk menyelaraskan filsafat Yunani dengan agama Islam. Kemudian yang ke-16 yaitu filsafat Timur. Filsafat Timur telah memprioritaskan harmoni, keselarasan, dan pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam semesta dan dengan diri sendiri, serta inteligensi dan perasaan. Tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan. Dan untuk itu, pengetahuan harus disertai dengan moralitas. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, dan filsafat Buddhisme. Kemudian yang ke-17 yaitu filsafat politik. Teori politik berasal dari dua subkata, teori dan politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model kerangka pikiran ataupun pendapat yang dikemukakan oleh seorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara, berasal dari kata polis. Dalam teori ini, yakni filsafat politik bisa berarti tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran, akal, semangat pendirian, nafsu atau berkeinginan berkuasa. Kemudian yang ke-18 yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk pada hukum. Plato menyatakan bahwa hukum harus berdasarkan pada keadilan yang objektif dan prinsip-prinsip moral yang universal. Ia berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan gagasan-gagasan ideal dari keadilan dan kebaikan. Kemudian yang ke-19 yaitu filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam bernegara. Hatta, sebagai wakil presiden pertama Indonesia, juga berkontribusi dalam pengembangan Pancasila. Baginya, Pancasila adalah falsafah hidup yang mencakup nilai-nilai moral, politik, dan sosial. Hatta mengemukakan pentingnya prinsip demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Pancasila. Yang terakhir yaitu filsafat sejarah. Menurut W.H. Burton pada tahun 1993 menyatakan bahwa di Inggris ada dua pengertian tentang filsafat sejarah, yaitu yang pertama, yaitu upaya untuk menemukan pola atau sistem tentang kejadian-kejadian pada masa lalu untuk menjelaskan bahwa kejadian-kejadian itu mengikuti satu alur tertentu. Kemudian yang kedua, penelitian atau pengajian secara kritis terhadap sejarah sebagai
suatu bentuk pengetahuan. Demikian penjelasan tentang beberapa soal UAS dari Bu Wiwin Julianti. Tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.